Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah analisis perancangan sistem ingin mempresentasikan atau membawakan materi yaitu pengenalan teknologi SAR Cloud yang memungkinkan penyimpanan dan akses aplikasi secara online. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 beranggotakan saya sendiri, Muhammad Anggi Saputra, Syam Agung Nugraha, dan Renaldo Wijaya. Oke, untuk teknologi SAR sendiri itu mengubah landscape penyimpanan dan akses aplikasi secara radikal, yaitu salah satunya yang menonjol adalah streaming yang melibatkan serangkaian proses seperti transcoding, penggunaan delivery network, dan decoding untuk memastikan efisiensi penggunaan data. Meskipun teknologi ini menawarkan sejumlah keuntungan seperti skalabilitas keamanan data yang lebih baik dan penghematan biaya tanpa perlu investasi perangkat keras, namun juga menimbulkan beberapa tantangan. Di antaranya adalah latency yang memungkinkan terjadi atau kebutuhan bandwidth yang sangat tinggi dan kekhawatiran untuk seputar keamanan data. Untuk mengatasi tantangan ini, rekomendasi utama yaitu mendalami terhadap kebutuhan aplikasi, uji performa dan keamanan yang teliti, serta implementasi monitoring kontinu untuk meningkatkan kinerja dan keamanan aplikasi secara berkelanjutan. Oke, next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan menggunakan teknologi cloud. Yang pertama ada skalabilitas. Dapat menyesuaikan kapasitas dan performa sesuai kebutuhan. Nah, yang dimaksud di sini sesuai kebutuhan itu untuk meningkatkan permintaan tinggi maupun mengurangi saat tidak diperlukan. Lalu di samping ada skalabilitas, ada juga yang namanya fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini dapat diakses dari mana saja dan kapan saja, memungkinkan kerja remote dan kolaborasi yang baik. Jadi, ini bisa dipakai kapan aja, jadi entah kalian di mana gitu, masih bisa dipakai. Nah, terus yang kedua ada keamanan data. Keamanan data penyedia layanan cloud biasanya memiliki standar keamanan yang tinggi dan terus diperbarui untuk melindungi data dari ancaman dari bocoran. Jadi kalian tidak usah takut data kalian bocor karena aplikasi ini sudah memiliki keamanan yang tinggi. Yang kedua ada pemulihan bencana. Penyedia layanan cloud seringkali memiliki solusi pemulihan bencana yang terintegrasi, memastikan data kalian tetap aman dan dapat digunakan secara dengan cepat jika terjadi kegagalan sistem. Terus yang ketiga ada efisiensi biaya. Nah, tidak perlu menginvestasikan modal besar untuk membeli dan memelihara hardware dan software. Semua infrastruktur dikelola oleh penyedia layanan cloud. Lalu yang kedua ada pembayaran sesuai penggunaan. Jadi kalian hanya membayar untuk sumber daya yang Anda gunakan sehingga dapat mengelola biaya secara lebih efektif atau bisa disebut lebih murah. Next. Saya akan menjelaskan tentang streaming sebagai metode akses aplikasi berat. Yang pertama ada aksesibilitas. Streaming memungkinkan akses aplikasi berat secara langsung dari server. Artinya pengguna tidak perlu menginstal aplikasi tersebut dari perangkat mereka. Mereka bisa mengakses dan menggunakan langsung melalui jaringan internet. Yang kedua ada adaptabilitas. Streaming memungkinkan pengguna aplikasi berat tanpa memerlukan instalasi lokal. Ini berarti aplikasi dapat dijalankan pada berbagai perangkat tanpa khawatir tentang kompatibilitas atau performa perangkat keras. Dan yang terakhir ada real-time experience atau pengalaman real-time. Pengalaman penggunaan yang responsif dan langsung dengan streaming pengguna. Pengguna bisa mendapatkan pengalaman yang cepat dan efisien karena data dan aplikasi diproses dan disajikan dalam waktu nyata. Next. Nah, lalu di sini ada cara kerja streaming pada teknologi cloud. Nah, yang pertama itu ada transcoding. Proses konversi data aplikasi berat ke format yang dapat di streaming secara efisien. Transcoding ini penting agar data yang awalnya mungkin sangat besar dan tidak efisien untuk dikirimkan melalui internet. Nah, diubah menjadi format yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola tanpa kehilangan kualitas yang signifikan. Terus yang kedua ada delivery network. Penggunaan jaringan pengiriman konten untuk menjamin distribusi data yang optimal. Jaringan pengiriman konten atau bisa disebut Content Delivery Network atau CDN, memastikan bahwa data dan aplikasi dapat diakses dengan cepat dan andal oleh pengguna di berbagai lokasi geografis. Nah, ini mengurangi latensi dan memastikan pengalaman penggunaan yang lebih baik.
Lalu yang terakhir ada decoding, yaitu pemrosesan data dapat diterima dan untuk dijalankan sesuai kebutuhan pengguna. Setelah data diterima oleh perangkat pengguna, data tersebut perlu didekode agar bisa dijalankan dan ditampilkan dengan benar. Nah, proses proses decoding ini memastikan bahwa pengguna dapat berinteraksi dengan aplikasi atau konten yang di streaming secara lancar dan responsif. Kita di sini keuntungan menggunakan teknologi cloud pada metode streaming. Yang pertama adalah fast access, akses cepat. Pengguna dapat mengakses aplikasi-aplikasi berat tanpa waktu pemuatan yang lama secara singkat. Yang kedua adalah cost efisien atau efisiensi biaya. Tidak memerlukan investasi perangkat keras yang mahal untuk aplikasi berat. Jadi kita tidak perlu membeli hardware yang terlalu mahal untuk dapat mengakses aplikasi cloud ini. Di sini adalah contoh-contoh aplikasi berat yang dapat digunakan melalui streaming pada teknologi cloud di sini. Pertama adalah aplikasi desain 3D, yang kedua adalah software analisis data, yang ketiga adalah aplikasi rendering video. Ketiga aplikasi ini semuanya berat dalam hal hardware-nya, jadi kita nggak perlu butuh hardware yang high-end untuk dapat menjalankan ketiga aplikasi ini. Selanjutnya adalah tantangan dalam menggunakan teknologi cloud dengan metode streaming. Tantangan yang pertama adalah latensi, adalah kelambatan dalam komunikasi data dan responsivitas aplikasi. Yang kedua adalah bandwidth requirement, kebutuhan bandwidth yang tinggi untuk pengalaman pengguna yang optimal. Yang ketiga adalah security concern, perhatian kita sebagai pengembang terhadap keamanan data atau kerentanan terhadap serangan. Karena semua aktivitas dalam aplikasi ini adalah berbasis full online. Selanjutnya adalah elemen UI atau UI dan UX pada teknologi cloud dengan metode streaming. Yang pertama adalah tampilan utama dalam elemen UI. Di sini adalah ada navigasi intuitif. Navigasi intuitif adalah fitur untuk memudahkan pengguna untuk berpindah antar halaman atau fitur aplikasi. Yang kedua adalah tombol aksi digunakan untuk memulai streaming atau mengakses fitur tertentu dalam aplikasi. Yang ketiga adalah indikator koneksi, menampilkan status koneksi kita seberapa cepat atau seberapa lambat yang kita lakukannya untuk memberikan informasi kepada pengguna tentang kualitas streaming yang sedang dilakukan. Selanjutnya adalah mode gelap atau terang. Di sini ada tema yang dibuat oleh pengembang untuk memilih mode tampilan sesuai dengan preferensi mereka. Selanjutnya adalah banner promosi. Di sini untuk menampilkan promosi, penawaran atau konten baru yang dapat menarik perhatian pengguna selama streaming. Selanjutnya adalah profil pengguna untuk menyediakan akses cepat ke pengaturan akun dan informasi pengguna. Yang kedua adalah detail aplikasi. Detail aplikasi terdiri dari thumbnail. Thumbnail ini adalah halaman depan atau cover dari setiap video streaming yang sedang dilakukan. Yang kedua adalah deskripsi, digunakan untuk informasi singkat tentang aplikasi atau konten yang sedang diakses. Tombol play memungkinkan pengguna untuk memulai streaming aplikasi atau konten dengan mudah. Selanjutnya adalah rating dan ulasan, menampilkan rating dan ulasan dari pengguna lain untuk memberikan gambaran tentang kualitas konten yang diberikan. Tombol favorit digunakan untuk memungkinkan pengguna menandai aplikasi atau konten favorit mereka yang diakses di lain waktu. Yang terakhir adalah informasi pengembang. Di sini informasi pengembang memberikan detail tentang pengembang aplikasi atau konten-konten yang di-streamingkan. Selanjutnya yang ketiga adalah pencarian. Pencarian terdiri dari kolom pencarian, memungkinkan pengguna untuk memasukkan kata kunci atau judul aplikasi yang ingin dicari. Itu definisi dari kolom pencarian.
Tombol cari digunakan untuk proses pencarian setelah pengguna memasukkan kata kunci di kolom pencarian yang sebelumnya. Yang ketiga adalah filter, memberikan opsi untuk menyaring hasil pencarian berdasarkan kategori, rating, atau parameter lainnya dalam kolom pencarian. Selanjutnya adalah riwayat pencarian. Di sini digunakan untuk menyimpan atau menampilkan pencarian sebelumnya untuk akses cepat. Selanjutnya adalah saran otomatis, menampilkan saran pencarian berdasarkan input pengguna secara real-time. Ini dilakukan oleh sistem untuk membantu dan memudahkan dalam mencari aplikasi-aplikasi yang ingin di-streamingkan oleh user. Yang terakhir adalah kategori populer, menampilkan kategori pencarian populer yang memudahkan eksplorasi. Contohnya seperti trending di dalam aplikasi YouTube. Konsisten, breadcrumb navigation, tombol kembali yang jelas, atau letak responsif, hamburger menu, quick access toolbar. Menu navigasi yang konsisten dapat memastikan pengguna dengan mudah mengakses berbagai fitur atau halaman aplikasi, memudahkan pengguna. Selanjutnya adalah breadcrumb navigation, memberikan petunjuk yang jelas tentang lokasi pengguna dalam aplikasi dan memudahkan untuk kembali ke halaman sebelumnya. Selanjutnya adalah tombol aplikasi yang jelas, memungkinkan pengguna untuk kembali ke halaman sebelumnya dengan cepat. Selanjutnya adalah tata letak responsif, menyesuaikan tampilan atau fungsionalitas sesuai dengan ukuran dan orientasi layar perangkat. Di sini ada hamburger menu, menyediakan akses ke menu tambahan dalam ikon yang dapat diperluas. Yang terakhir adalah quick access toolbar, menyediakan akses cepat ke fitur-fitur penting melalui toolbar yang tersedia, seperti shortcut-shortcut yang kita tambahkan. Selanjutnya di sini adalah umpan balik pengguna. Terdapat notifikasi real-time, rating dan ulasan from umpan balik, konfirmasi aksi, dan sistem poin. Notifikasi real-time dapat memberikan feedback langsung kepada pengguna tentang status streaming atau interaksi yang sedang dilakukan. Rating dan ulasan memungkinkan pengguna langsung memberikan feedback tentang pengalaman mereka dengan aplikasi atau konten yang sedang di-streaming atau sedang digunakan. Formulir umpan balik menyediakan sarana bagi pengguna untuk memberikan saran atau masukan yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Jadi agar pengembang tahu apa yang dibutuhkan dari masing-masing pengguna. Selanjutnya adalah konfirmasi aksi, memberikan notifikasi konfirmasi setelah pengguna melakukan aksi penting, seperti memulai streaming atau menyimpan perubahan-perubahan yang dirubah. Sistem poin atau badge memotivasi pengguna untuk memberikan penghargaan untuk interaksi tertentu. Itu digunakan untuk kayak achievement yang telah dia perbuat selama dia streaming tertentu. Terakhir adalah survei pengalaman, mengumpulkan Oke, kesimpulan dari rekomendasi pengguna atau dari teknologi cloud dengan metode streaming ini, yaitu pertama kita pelajari kebutuhannya dulu. Jadi analisis kebutuhan aplikasi berat ini bertujuan untuk mengevaluasi atau operasional guna menentukan apakah solusi streaming ini adalah pilihan yang tepat. Proses ini melibatkan penilaian terhadap kebutuhan hardware, software, bandwidth, internet, latency atau kendala koneksi dan lain-lain. Dan yang kedua adalah uji performa dan keamanan. Jadi sebelum kita melakukan implementasi, itu sangat penting untuk melakukan uji performa dan keamanan secara menyeluruh. Proses pengujian ini melibatkan serangkaian tes untuk memastikan bahwa aplikasi tidak hanya berfungsi dengan baik di bawah beban tinggi, tetapi juga terhadap berbagai ancaman keamanan. Uji performa ini mencakup pengujian dari load testing, stress testing, dan volume testing untuk mengevaluasi bagaimana aplikasi menangani sejumlah hal-hal yang besar. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu monitoring secara kontinu, yaitu selalu melakukan monitoring kinerja
adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa aplikasi yang diakses tetap beroperasi dengan optimal dan aman. Proses monitoring ini mencakup pengawasan terhadap berbagai metrik kinerja seperti waktu respon, penggunaan sumber daya, dan throughput untuk mendeteksi potensial bottleneck dan area yang memerlukan perbaikan. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share juga tentunya, karena ini merupakan ide-ide dari kita bertiga, yaitu menggunakan teknologi cloud sebagai media streaming. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.